Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 5 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Melalui berita pertama pemirsa, aktivitas melaut nelayan tradisional di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati terganggu akibat banyaknya tanaman enceng gondok yang memenuhi aliran sungai Juwana. Kondisi ini membuat ratusan nelayan kesulitan mengakses laut. Beginilah kondisi sungai Juwana yang dipenuhi tanaman enceng gondok. Keberadaan tanaman air ini dinilai sangat mengganggu aktivitas para nelayan, baik saat melintas maupun saat mencari ikan. Koordinator nelayan tradisional Juwana, Daman, menyebutkan ada sekitar 150 perahu dari desa Bumi Rejo Bendar dan Kedung Pancing yang tidak bisa melaut. Tanaman enceng gondok yang menutupi akses ke laut membuat para nelayan terhambat. Dalam 1 bulan terakhir, mereka sempat 5 kali gagal melaut. Akibatnya, seorang nelayan dapat kehilangan pendapatan hingga Rp200.000 per hari. Ia menjelaskan penyebab melimpahnya enceng gondok ini karena tanaman tersebut dapat tumbuh subur di air payau. Tanaman ini berkumpul di bendung karet dan kemudian terbawa arus menuju sungai Silugonggo. Kondisi ini semakin parah saat musim hujan tiba. Enceng gondok ini setelah ada kondom kempes aktif itu memang meresahkan dari nelayan-nelayan tradisional, khususnya di nelayan Juwana. Dengan adanya enceng gondok ini, kami minta sebagai ketua kelompok agar pemerintah memberi solusi agar enceng gondok itu bisa dimanfaatkan, jangan sampai mengganggu dari nelayan kami. Paling tidak dari pemerintah itu harus memfasilitasi agar supaya enceng gondok itu sebelum dilarutkan ke utara, karena sangat mengganggu nelayan kami, agar pemerintah mempunyai solusi agar sampah-sampah tersebut diangkut, dibuang ke darat. Dalam hal ini kami menyampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pati, agar memikirkan, karena sangat dirugikan dengan adanya enceng gondok tersebut. Jadi kami mohon kepada pemerintah daerah agar memikirkan hal seperti itu, agar nelayan kami bisa bekerja dengan nyaman, lancar, dan aman. Ia berharap pemerintah Kabupaten Pati dapat segera mengambil langkah, salah satunya dengan mengangkat enceng gondok ke daratan sebelum tanaman ini mengalir ke arah utara. Dengan begitu, aktivitas melaut para nelayan tidak lagi terganggu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kudus pemirsa. Teater Guru Kudus sukses mementaskan drama bertajuk Dilema di Titik Senja di Auditorium Universitas Muria Kudus pada Kamis malam 3 Juli 2025. Mengangkat kisah perjuangan hidup guru honorer, pementasan ini semakin berkesan dengan kehadiran langsung Bupati Kudus Sam'ani Intakoris yang turut menyaksikan dari deret penonton. Teater Guru Kudus berhasil menyentuh emosi penonton melalui pementasan Dilema di Titik Senja, sebuah drama menyayat hati yang menyoroti dilema hidup seorang guru honorer antara idealisme dan tuntutan ekonomi. Digelar di Auditorium Universitas Muria Kudus, pertunjukan ini menghadirkan kisah budi seorang guru sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, tetap mengabdi sebagai pendidik dengan penghasilan minim atau mengambil jalan pintas demi mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan resiko mengorbankan integritasnya. Naskah drama ini ditulis oleh Siti Nurhasisah dan disutradarai Eko Wibowo. Lewat alur cerita yang kuat dan akting penuh penghayatan, pertunjukan ini menjadi cermin realita yang dihadapi para guru honorer di berbagai penjuru negeri. Pementasan ini juga disaksikan langsung oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris yang memberikan apresiasi tinggi atas pesan moral dan kualitas artistik yang ditampilkan. Terima kasih untuk pentas hari ini, memang sangat luar biasa, sangat menyentuh tentang kehidupan sosial masyarakat yang kita alami ya. Dan ini ada pesan-pesan yang sangat luar biasa sebagai seorang bupati bisa memberikan
dapat mendapatkan pelajaran untuk kedepannya kita. Pesan yang tersentuh apa Pak? Tentu ya masalah bagaimana ketetapan hati, teguh dalam meraih cita-cita atau teguh dalam pekerjaannya, sehingga seorang guru memang mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau melihat potensi teater sekolah di Kudus sendiri seperti apa? Sangat luar biasa, potensinya sangat luar biasa. Dengan dari Pemkab sendiri Pak, perkembangan dunia teater di Kudus. Biar berkembang, dan terima kasih pada Jarum Foundation yang telah membimbing, membina, dan membantu jalannya teater ini bisa berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sam'ani juga mendorong agar karya-karya teater seperti ini dapat terus dikembangkan, bahkan ditampilkan di pendopo kabupaten sebagai bentuk pelestarian seni budaya lokal. Sebetulnya gini ya, konsepnya ya seperti umumnya teater gitu ya. Jadi menggambarkan tadi ya seorang guru tadi ya, yang dilema dia antara mempertahankan idealismenya tadi sebagai guru, sementara yang ayahnya, kakeknya tadi seperti kebayangan pemikiran orang sekarang. Yang penting kenyataannya bagaimana. Tapi endingnya si guru tadi ternyata masih tetap membagikan idealisme. Konsepnya seperti itu. Kalau tujuan pagelaran pentas ini sendiri seperti apa? Ini sebetulnya itu mau kami pentaskan untuk persembahan di Hari Pendidikan Nasional 2025. Tapi karena situasi, kesibukan dan sebagainya, juga mungkin ini tempat ini sehingga baru bisa kami laksanakan di tanggal ini. Tanggal berapa ini? 3 Juli 2020. Proses kreatifnya berapa bulan Pak ini? Ini berapa bulan ya? 2 atau 3 bulan ya? Enggak ya. Terus ini pemain dari mana saja Pak? Ini pemainnya itu sebagian besar dari guru bahasa Indonesia Kabupaten Kudus, tapi ada juga tadi yang guru PAI juga ada dari SMP yang lain. Terus melibatkan juga anak-anak yang kemarin itu lolos festival teater itu. Pertunjukan ini sekaligus menjadi ajang refleksi dan edukasi bahwa di balik dinding kelas ada sosok guru yang berjuang tanpa henti meski dalam keterbatasan. Dari Kudus, Lingkar TV, Fahtur Rahman melaporkan. Pemirsa, langkah tegas diambil Bupati Rembang Harno dalam forum resmi rapat paripurna DPRD. Ia menyatakan siap menutup badan usaha milik daerah yang dinilai mandek dan tidak produktif, menyusul sejumlah BUMD yang tidak menyetor dividen ke kas daerah. Tak tanggung-tanggung, Bupati Harno menyatakan siap menggelar rapat umum pemegang saham untuk membubarkan BUMD yang dianggap gagal berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, jika DPRD berani merekomendasikan penutupan, maka ia sebagai eksekutif juga siap menindaklanjuti langkah tersebut secara administratif. Pernyataan tegas itu juga diperkuat oleh suara dari legislatif. Anggota DPRD Rembang, Kumoro Hadi, menyampaikan kritik tajam terhadap rendahnya realisasi pendapatan dari sektor kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari target sebesar 25,6 miliar, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar 11,6 miliar. Capaian ini dinilai jauh dari harapan dan kembali memunculkan pertanyaan terkait efektivitas keberadaan BUMD yang selama bertahun-tahun tidak menyumbangkan dividen. Saya ulangi lagi, saya bukan anti kritik, saya sangat membutuhkan kritik, saran, dan semuanya demi kebaikan. Kalau DPR wani mengatakan ini tutup, saya tidak lanjuti RUPS. Kapan berani mengatakan ini tutup? Ya. Jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk Rembang. Ya. Jadi saran panjenengan saya tunggu untuk menindaklanjuti hal untuk kebaikan bersama. Ngoten nggih?
Kinerja BUMD pun kini menjadi sorotan utama. Tak sedikit di antaranya dinilai berjalan tanpa arah dan justru menjadi beban keuangan daerah. Bupati Harno pun tidak menampik kenyataan tersebut dan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh antara pihak eksekutif dan legislatif. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Mengawali berita pertama pemirsa, untuk memastikan program prioritas berjalan optimal di semua sektor, Bupati Pati Sudiowo memimpin rapat koordinasi yang difokuskan pada sektor pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Bupati Pati Sudiowo memimpin rapat koordinasi pada Rabu 2 Juli 2025. Rapat ini dihadiri oleh camat, kepala desa, dinas terkait hingga penyuluh pertanian lapangan. Dalam rapat tersebut, Bupati Sudiowo menekankan agar program prioritas yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang. Di bidang pendidikan, penanaman karakter dan peningkatan sumber daya manusia diupayakan terus berjalan secara berkelanjutan. Untuk sektor pertanian, target peningkatan hasil panen ditetapkan hingga 10 ton per hektar. Sementara itu, perluasan lahan tembakau dan penanganan objek wisata juga menjadi fokus pengembangan. Ia menyebut seluruh langkah ini merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Adalah untuk memastikan bahwa kebijakan penguatan karakter anak, diantara nyanyi lagu patriot, sadar lingkungan bersih-bersih itu, kemudian juga jam belajar anak itu bisa berjalan. Kemudian juga di sektor pertanian dengan target pencapaian 1 hektar minimal 10 ton itu harus berjalan. Kemudian juga bagaimana memperluas tanaman tembakau untuk di Kabupaten Pati, jenis tanaman yang lain
itu percepat. Intinya adalah upaya konkret untuk peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Kemudian juga penanganan objek wisata, itu penanganannya yang lebih pas, lebih tepat. Itu juga kami. Jadi kali ini kami koordinasi teknis, bukan strategis lagi, ini teknis, supaya mereka itu bisa memahami apa saja yang sedang dilakukan. Maka kepala desa, perangkat desa mendengarkan secara langsung, dan itu nanti akan mensosialisasikan dengan kepala desa yang lain, dengan perangkat desa, dengan para tokoh masyarakat. Ia menegaskan upaya ini adalah langkah teknis agar program prioritas dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga pelaksanaannya lebih maksimal dan berdampak nyata. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Semarang pemirsa. Masyarakat pesisir Jawa Tengah dihimbau untuk waspada terhadap banjirop yang diprediksi masih akan terjadi berkelanjutan selama bulan Juli 2025. Banjirop terjadi akibat pasang air laut yang biasanya mencapai puncak maksimum pada pertengahan tahun. Pada Juli ini, ketinggian air rop diperkirakan meningkat hingga 1 meter dengan waktu pasang dimulai pada pagi hari dan surut pada sore hari. Tinggi banjirop di daratan bervariasi, tergantung kondisi tanah dan karakteristik wilayah setempat. Wilayah pesisir yang rawan terdampak di Jawa Tengah meliputi Sayung dan Bonang di Kabupaten Demak serta Pekalongan. Forecaster BMKG Meteorologi Maritim Kelas 2 Semarang, Usman Effendi, menjelaskan bahwa gelombang pasang air laut berpotensi menyebabkan genangan di sejumlah wilayah pantai utara Jawa Tengah. Puncak pasang rop diprediksi terjadi pada 3 periode, yakni 4 hingga 5 Juli, 12 hingga 18 Juli, dan 23 hingga 30 Juli 2025. BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk selalu waspada dan memantau informasi perakiraan pasang surut dari sumber resmi. Diharapkan masyarakat mengatur waktu aktivitas seperti menyelamatkan barang-barang penting dan menghindari rute rawan banjir dengan berdasarkan prediksi waktu terjadinya banjirop. Jadi ini selalu berulang. Jadi di bulan-bulan Juli ini memang pada umumnya saat itu pasang air laut mencapai nilai maksimum, sehingga memang secara umum pada bulan-bulan ini umumnya terjadi banjir pesisir atau rop. Jadi memang ini suatu kejadian yang terus berulang setiap tahunnya. Tapi kalau untuk ketinggiannya samakah atau berbeda? Untuk ketinggiannya sama, namun untuk waktu kejadiannya itu yang terkadang bergeser, sehingga untuk mengetahui kapan terjadinya banjir pesisir atau itu kita perlu memperhatikan prediksi dari pasang surutnya. Baik, jadi untuk masyarakat khususnya yang terdapat dari banjir pesisir ini diharapkan untuk tetap waspada dan mengantisipasi dampak dari banjir pesisir. Kemudian masyarakat juga diimbau untuk selalu mengupdate informasi perakiraan pasang surut serta peringatan dini banjir pesisir dari BMKG, sehingga masyarakat bisa memperkirakan untuk mengantisipasi misalkan kapan terjadi banjirop, kemudian kapan akan mengamankan barang-barangnya, atau mungkin akan melakukan aktivitasnya bisa berpedoman terhadap waktunya kapan rop itu diprediksi akan terjadi. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan hybrid seawall di Kabupaten Demak pada September 2025. Tanggul penangkal rop ini dirancang membentang dari Kecamatan Sayung, Demak hingga Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dengan estimasi anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah. Banjirop yang terus berulang dan semakin parah di Kabupaten Demak memaksa pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Selain rencana pembangunan Giant Seawall dari Semarang hingga Sayung Demak yang terintegrasi dengan jalan tol, kini ditambahkan rencana pembangunan hybrid seawall yang akan membentang dari Sayung Demak hingga Kabupaten Jepara. Dalam kunjungannya ke Demak pada Rabu 2 Juli siang, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menyampaikan pembahasan teknis proyek ini telah melibatkan ahli dari Universitas Diponegoro, BBWS Pamali Juwana, dan PPN Demak. Dengan anggaran awal sebesar 1,7 triliun rupiah,
yang dialokasikan dari APBN pembangunan hybrid seaward ini diharapkan mampu memperpanjang tanggul laut hingga ke Jepara. Konstruksi tanggul dirancang menggunakan beton ringan berbentuk kelontong untuk meredam ombak yang disusun 3 tumpuk vertikal dan diisi material dari hasil pengerukan sedimentasi sungai. Struktur ini dirancang untuk menjadi media tanam mangrove sehingga dapat membentuk ekosistem baru di pesisir secara alami. Model penanganan berbasis alam ini dinilai lebih efisien dari segi biaya dan sesuai dengan kondisi geologis tanah muda di pantai utara Jawa. Saya tanya langsung kepada masyarakat, ini bencana atau apa? Mereka mintanya bencana. Kalau kita sudah bicara bencana, maka bukan hanya bicara tentang apa, ganti apa dapat untung apa, tapi ini kemanusiaan. Kalau kita bicara kemanusiaan, maka kami minta gotong royong, bukan hanya pemerintah provinsi atau kabupaten, tetapi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Demak ini harus gotong royong. Dan saat ini sudah kita implementasikan dengan normalisasi sungai pelayaran. Masyarakat ikut bantu, masuk langsung ikut ambil sedimentasi. Setelah perencanaan dan finalisasi, pemerintah Kabupaten Demak akan melakukan kajian lahan yang terdampak serta menggelar sosialisasi kepada warga, terutama di wilayah yang akan dilalui oleh proyek ini. Saya tahunya itu kan DED yang dibuat oleh Bappenas. Ternyata oleh Pak Wagub sudah dikaji bersama Undip berkaitan terusan sampai ke Kabupaten Jepara. Itu semuanya tanah warga ya? Enggak. Kalau rencana kami itu kan kemarin tanah kabupaten, jalan kabupaten, tetapi hasil dari perencanaan dengan akademisi dari Undip kami belum tahu, titik koordinatnya juga belum tahu gitu ya. Jadi kami belum berani berstatement. Begitu nggih. Proyek Hybrid Seaward ini juga dirancang sebagai proyek multi-years agar pelaksanaannya lebih terencana, teliti, dan memberikan dampak maksimal. Pemerintah daerah berharap pembangunan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat demi menyelamatkan Demak dari ancaman banjirop yang berkepanjangan. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petugas perhutani bersama TNI, Polri, dan warga bergotong royong membersihkan lahan seluas 26,6 hektar di peta 65C1 BKPH Jatipohon, RPH Sinawah, KPH Purwodadi pada Rabu 2 Juli siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penanaman jagung yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pekan depan. Sejumlah petugas perhutani, TNI, Polri, dan warga terlihat sibuk membersihkan lahan penanaman jagung di peta 65C1, PKPH Jatipohon, RPH Sinawah, KPH Purwodadi pada Rabu 2 Juli siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan tanam jagung dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Perhutani KPH Purwodadi menyiapkan lahan seluas 26,6 hektar yang dijadwalkan siap tanam pada hari Rabu 9 Juli mendatang. Menurut Wakil ADM KPH Purwodadi, Toto Suwaranto, penyiapan lahan ditargetkan selesai 2 hari sebelum penanaman. Dan hari ini pembersihan lapangan, kemudian nanti ada pengolahan tanah untuk membuat larikan tanaman jagung. Yang datang rencana RS1 atau Kapolri, Pak? Sementara ini Kapolri yang sudah informasi terakhir. Yang dibersihkan apa aja Pak hari ini, Pak? Yang dibersihkan itu yang hari ini tentunya gulma, kemudian rumput setaria, kemudian tunggak. Luas lahan Pak yang dibersihkan seluas berapa Pak? Seluas 26,6 hektar. Petugas siapa sih yang dikerahkan Pak? Oke, jadi ini yang dikerahkan ini beberapa elemen, ada dari masyarakat, kemudian petugas perhutani, kemudian ada Polri, ada TNI. Kegiatan ini tujuannya apa Pak? Tentunya ini untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi lokasi ini
tentunya harus diolah dulu, ditata dulu sebelum dilakukan penanaman. Jadi ini nanti ada penanaman, ada tanaman pokok jatinya, kemudian ada tanaman pengisinya nanti pakai alpukat, kemudian tanaman semusimnya itu nanti jagung. Pengolahan lahan saat ini sudah dimulai dengan bantuan alat pertanian dan diperkirakan jumlahnya akan ditambah sesuai kebutuhan. Setelah tahap pengolahan selesai, persiapan tanah juga akan didukung oleh 42 pesagem atau penggarak agar tanaman jagung nantinya dapat tumbuh optimal dan panennya maksimal. Tanahnya mulai dari pengolahan tanah sampai persiapan tanam nanti mau dimulai hari ini. Berapa orang Pak ya dikerahkan Pak? Oke, untuk tenaga kerja kita ambil dari penggarapnya atau pesanggemnya sebanyak 42 orang, kita libatkan semua supaya nanti hasilnya lebih bisa maksimal untuk tanaman jagungnya. Berapa hari Pak untuk ini Pak? Perkirakan yang luasan 6,6 akan dilaksanakan dengan 42 pesanggem, itu perkirakan ada 5 hari ke depan kita selesai. Nantinya dikerjakan mau seperti apa Pak? Dibuat seperti apa? Yang untuk peta ini rencana akan ditanamin jagung, yang ada tanaman kehutanannya, jati, dan tanaman MPTS berupa buah-buahan jenis alpukat. Saat ini rencananya akan ditanami jagung, tanaman buah-buahan, dan jati melalui sistem agroforestry agar bisa memberikan hasil yang berkelanjutan. Sebelum kegiatan utama dilaksanakan pada 7 Juli mendatang, Kapolda Jawa Tengah dijadwalkan meninjau langsung lokasi lahan di Grobogan. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa,
Pemirsa, sebanyak 39 butir peluru ditemukan di sebuah kios kontainer di kawasan Wonodri, Semarang. Polisi memastikan peluru tersebut milik seorang anggota polisi yang telah meninggal dunia. Sebelum wafat, peluru itu dititipkan kepada anaknya untuk dikembalikan ke Polrestabes Semarang, namun tersimpan dan terlupa di kios yang anaknya sewa. Polrestabes Semarang akhirnya mengungkap pemilik 39 butir peluru yang ditemukan di sebuah kios kontainer di Desa Wonodri, Kota Semarang pada Minggu 29 Juni malam. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Andika Darmasena yang ditemui Kamis 3 Juli mengatakan pemilik peluru tersebut yakni anggota polisi yang saat ini telah meninggal dunia. Menurut Andika, orang terakhir yang memegang peluru adalah Dison yang merupakan anak dari anggota polisi tersebut. Andika menambahkan Dison yang merupakan penyewa kios sebelumnya dititipi oleh sang ibu agar peluru ayahnya dikembalikan ke Polrestabes Semarang, namun sang anak lupa dan meletakkan di dalam kotak di kios kontainer yang ia sewa. Informasi awalnya itu ini kan peninggalan dari bapaknya, sempat dari ibunya untuk disuruh anaknya kembalikan ke Polrestabes, tapi karena lupa ya kebawa lah posisinya. Penemuan 39 butir peluru di sebuah kios kontainer tersebut berawal ketika penyewa kios yang baru, Muhammad Fahrul Rifki Amrullah bersama sejumlah rekannya melakukan bersih-bersih pada hari Minggu 29 Juni sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mereka menemukan puluhan amunisi kaliber 5,56 mm dalam toples plastik yang tersimpan di dalam kontainer box. Temuan itu lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pemirsa, sebanyak 6 jenazah korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Kamis malam 3 Juli. Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Posko Gabungan Operasi SAR. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membebaskan biaya pengobatan bagi korban kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Hovifah menekankan bagi korban selamat yang masih membutuhkan perawatan medis, siap dilayani sepenuhnya tanpa dipungut biaya di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika misalnya membutuhkan layanan kesehatan pada tataran tertentu dan membutuhkan layanannya di rumah sakit Pemprov, karena Pemprov juga punya rumah sakit di Jember dan 13 lainnya, jadi ada 14 rumah sakit dalam koordinasi Pemprov. Saya ingin menyampaikan semua akan menjadi tanggung jawab Pemprov jikalau mereka berkenan dilayani di rumah sakit Pemprov Jawa Timur. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Kamis malam 3 Juli, sebanyak 35 korban telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. 6 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan korban selamat sebanyak 29 orang, 21 diantaranya merupakan warga Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang telah diserah terimakan kepada masing-masing keluarganya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggung biaya pengobatan korban selamat tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Kamis 3 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 35 korban dari peristiwa tersebut. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH) Kementan bersama Satgas Pangan Polda Jawa Timur meninjau langsung kegiatan panen ayam ras hidup di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Kamis 3 Juli. Dalam peninjauan ini diketahui harga ayam hidup di tingkat peternak telah mencapai 18.000 per kilogram dengan berat rata-rata ayam mencapai 3,7 kilogram. Harga ini merupakan harga pokok produksi yang telah disepakati secara nasional. Dirjen PKH Kementan Agung Suganda mengatakan 18.000 per kilogram merupakan batas minimal yang dihitung dari total biaya pakan, bibit, hingga operasional pemeliharaan. Angka ini menjadi acuan agar peternak tidak mengalami kerugian dan tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Bersama-sama menyepakati bahwa harga jual ayam hidup
di tingkat peternak itu minimal 18.000 untuk semua ukuran. Dan saat ini berproses, sudah 2 minggu berjalan, alhamdulillah, dan tentu ini sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Menteri Pertanian agar para peternak mandiri dan peternak rakyat bisa terus berusaha di penugasan ini. Ia menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa penahanan rekomendasi bagi pelaku yang melanggar baik untuk impor bahan baku pakan maupun impor lainnya yang diterbitkan oleh Ditjen PKH. Langkah ini diambil untuk menjaga komitmen bersama dalam menstabilkan harga dan menjaga kelangsungan usaha perunggasan nasional. Koordinasi antara pemerintah dan Satgas Pangan Polri akan terus dilakukan untuk memastikan harga ayam ras hidup di tingkat peternak tidak turun di bawah Rp18.000 per kilogram. Diharapkan stabilisasi harga ini dapat dipatuhi di wilayah sentra produksi seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, hingga berbagai pulau lain di Indonesia. Pemirsa, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan bersama Satgas Pangan Polda Jatim meninjau panen ayam ras hidup atau live bird di Kabupaten Poncokusumo, Kabupaten Malang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga ayam hidup dan melindungi peternak dari tekanan harga yang tidak wajar. Sebanyak 6 jenazah korban kapal tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan diangkut menggunakan ambulans pada Kamis malam 3 Juli. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang meninjau langsung posko operasi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang menyerahkan ke-6 jenazah yang sudah teridentifikasi tersebut kepada pihak keluarga. Menhub juga langsung memimpin rapat bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, dan Deputi Operasi Basarnas Laksamana Pertama Ribut Eko Suyanto. Dalam rapat, Menhub menginstruksikan upaya penyelamatan dan pencarian korban tenggelam agar dimaksimalkan dengan mengerahkan seluruh kekuatan gabungan TNI Polri dan unsur terkait lainnya. Saat ini, adapun penyebab kecelakaan, kami akan menyerahkan kepada sesuai dengan tugasnya kepada KNKT untuk melakukan investigasi. Jadi dari pihak kami saat ini adalah fokus terhadap proses pencarian dan pertolongan. Investigasi akan dilakukan oleh pihak KNKT. Rencana kegiatan besok dan atas arahan Bapak Menteri memaksimalkan waktu golden time, upaya pencarian akan kami lakukan malam hari juga. Selesai ini kami akan upayakan maksimal dengan mengerahkan KN SAR, Permadi, dan Arjuna, serta beberapa kapal SAR yang fleksibilitinya dalam manuver lebih cepat, sehingga tidak mengganggu penyeberangan dari Ketapang dan Gilimanuk. KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam pada Rabu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan mengangkut total 65 orang, terdiri atas 12 kru dan 53 penumpang, serta 22 kendaraan. Data terakhir tercatat 29 orang selamat, 6 ditemukan meninggal dunia, dan sisanya masih dalam pencarian. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pameran lintas disiplin Kids Biennale Indonesia 2025 bertema Tumbuh Tanpa Takut digelar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta pada 3 sampai 31 Juli 2025. Menggandeng Kementerian Kebudayaan, pameran ini menampilkan ratusan karya anak, remaja, dan penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia yang mengangkat isu sosial lewat kreativitas. Kids Biennale Indonesia, pameran seni lintas disiplin bertajuk Tumbuh Tanpa Takut, yang bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Badan Pengelolaan Usaha Museum dan Cagar Budaya, kini resmi hadir mulai 3 hingga 31 Juli 2025 di Galeri Nasional Indonesia. Pameran ini menampilkan karya-karya yang menunjukkan isu sosial seperti identitas diri, perundungan, kekerasan, intoleransi, hingga isu lingkungan yang diciptakan oleh anak-anak dan remaja 6-17 tahun, serta mereka yang berkebutuhan khusus usia 6 hingga 22 tahun. Saat konferensi pers pembukaan Kamis 3 Juli, Direktur Eksekutif Badan Pengelolaan Usaha Museum dan Cagar Budaya, Esti Nurjadin menyatakan, Kementerian Kebudayaan berkomitmen mendukung ruang ekspresi kreatif bagi generasi muda yang menjadi agen perubahan di masa mendatang. Jadi kita tahu bahwa seni itu adalah sebuah alat untuk berdialog dan ini adalah ruang yang diberikan oleh Kids Biennale. Jadi menurut saya kita patut memberikan apresiasi karena inisiasi ini kita hendak memberikan ruang untuk masa depan Indonesia. Direktur Kids Biennale Indonesia, Gi Sanjaya menerangkan, tema Tumbuh Tanpa Takut mempresentasikan tantangan besar yang dihadapi anak-anak Indonesia dan menjadi medium perlawanan, penyembuhan, dan pemberdayaan dengan menggabungkan seni, pendidikan, dan keberagaman. Bahasa seni adalah bahasa yang universal, jadi itu bisa disuarakan gitu ya, baik itu dari medium apapun, sehingga anak-anak dan remaja juga boleh menyuarakannya melalui seni, baik itu seni lintas disiplin, seni rupa, patung, tari, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak sekarang sudah cukup epic ya, dengan membuat film ya multimedia itu kita juga
nanti kalau multimedia maka boleh saya jelasin. Itu kita wow gitu dengan berbagai medium mereka bisa mengutarakannya. Inilah eksibisi 142 karya kreatif dari hasil kurasi 1026 karya anak seluruh Indonesia yang termasuk memamerkan karya 3 seniman bangsa, Deren Chandra dari Bogor, Rex P dari Bandung, dan Alwi dari Banda Neira. Pemirsa, pemerintah Kota Padang mempercepat revitalisasi kawasan Kota Tua sebagai pusat budaya, kuliner, dan pariwisata. Program ini mendukung visi menjadikan Kota Tua sebagai kota kreatif bidang gastronomi agar dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional, terutama dengan kawasan warisan dunia. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat berupaya mendorong percepatan revitalisasi kawasan Kota Tua di Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, sebagai kota kreatif gastronomi yang menggabungkan aktivitas budaya dan kuliner. Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indrasyani, Kamis 3 Juli mengatakan, melalui revitalisasi, pemerintah Kota Padang berkomitmen melestarikan bangunan bersejarah dan menjadikan Kota Tua sebagai kawasan wisata yang inklusif. Adapun kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix menjadi panduan strategis dalam pengembangan Kota Tua dan mewujudkan kota kreatif gastronomi UNESCO. Ya, karena gastronomi itu kuliner yang berbalut budaya gitu ya. Ini kita punya semua, tadi disampaikan oleh Pervindu, kita sangat potensial. Nah, ini harus kita kejar untuk bisa menjadi kota kreatif UNESCO. Tentunya yang akan nanti menjadi lokusnya ini Kota Tua yang kita akan benahi. Guru Besar Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Windu Nuryanti menyebut, melalui revitalisasi, kawasan Kota Tua Padang dapat bersaing dengan kawasan warisan dunia lainnya. Saya pertama ya harus disusun rencana yang lengkap, ya, tapi harus dimulai segera dengan action plan yang segera bisa diterapkan. Seperti yang saya katakan tadi, mulailah dengan pertama masuk ke public space, penataan jalan-jalannya dulu, penanaman pohon-pohon rindang yang raksasa, tempat-tempat duduk yang enak di bawah pohon, tempat-tempat warung-warung yang kecil-kecil dan sebagainya dibikin yang nyaman. Itu dulu. Penamaan ulang yang tepat bagi Kota Tua akan memperkuat jati diri kota dan mengangkat potensi ekonomi lokal. Kawasan yang syarat dengan bangunan peninggalan sejarah dan budaya ini selanjutnya akan direvitalisasi secara menyeluruh melalui program unggulan Jelajah Padang. Pemirsa, Komnas HAM bersama pemerintah daerah Kalimantan Utara terus memperkuat perlindungan hak masyarakat adat melalui berbagai upaya dan regulasi. Salah satunya dengan penerapan 2 peraturan daerah yang menjadi landasan hukum untuk menjaga eksistensi dan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut. Komnas HAM mencatat terdapat belasan kasus pelanggaran hak masyarakat adat di Kalimantan Utara. Sebagai upaya menekan angka pelanggaran, dilaksanakan seminar dan lokakarya pengenalan standar norma dan pengaturan tentang perlindungan hak masyarakat adat terhadap pemangku kepentingan di Kaltara. Pada Kamis 3 Juli, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian menjelaskan, dalam jangka waktu tahun 2022 hingga 2025, tercatat adanya belasan laporan pelanggaran hak masyarakat adat di Kaltara. Angka ini tergolong tinggi karena jumlah penduduk Kaltara yang hanya mencapai sekitar 700.000 jiwa. Adapun jenis pelanggaran hak masyarakat adat Kaltara didominasi oleh tindak kriminalitas. Jangan sampai ada nanti pembongkaran tanpa laporan yang masuk ke Komnas HAM, dan di satu sisi memang masyarakat adat banyak melaporkan dari sini, tapi di sisi lain seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah juga sudah berupaya, namun ya belum berhasil gitu, dan kita berharap seperti harapan masyarakat tadi, ada percepatan pengakuan terhadap mereka supaya tidak nanti terjadi berkelanjutan
pengusiran, kriminalisasi. Sementara staf ahli bidang hukum Kalimantan Utara Robi Yuridi Hatman menjelaskan, sebagai bentuk dukungan pada perlindungan hak masyarakat adat, Pemprov Kaltara telah membuat 2 peraturan daerah yang menjadi acuan atau landasan hukum perlindungan masyarakat adat. Pemerintah juga menyampaikan 25 usulan untuk pengakuan lahan adat di Kaltara kepada pemerintah pusat. Pemerintah provinsi sudah pasti artinya mendukung pentingnya peran dan keberadaan eksistensi masyarakat hukum adat. Buktinya mana? Buktinya sejak tahun 2019 artinya sudah ada peraturan daerah. Ada 2 peraturan daerah. Adapun dalam kesempatan ini disampaikan terdapat 15 masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah daerah, sehingga Komnas HAM mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penambahan pengakuan masyarakat hukum adat di tiap kabupaten kota di Kaltara. Pemirsa, Polda Papua Barat Daya bersama Brut UPTD Konservasi Perairan Raja Ampat menurunkan tim investigasi atas kandasnya kapal kargo Velocity yang menabrak terumbu karang di kawasan wisata Selam Raja Ampat. Polisi memeriksa dokumen kapal dan menilai sejauh mana kerusakan ekosistem yang ditimbulkan. Direktorat Polairut Polda Papua Barat Daya bersama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat melakukan investigasi kapal kargo Velocity yang mengalami kecelakaan karena menabrak terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada 30 Juni lalu. Direktur Polairut Polda Papua Barat, Kombes Polisi Budi Utomo di Raja Ampat, Kamis 3 Juni mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut dan mengambil dokumentasi video sebagai bukti untuk mengkaji sejauh mana tingkat kerusakan terumbu karang. Visual memang terlihat bahwa kapal ini menabrak karang dan sekarang posisi bersandar di atas karang. Dari teman-teman Brut dan lokal sedang melakukan visualisasi di bawah air. Nanti kami terus bekerjasama dengan teman-teman untuk masalah penanganan sana. Sekomen sudah diperiksa bahwa kapal ini memiliki izin layak yang diterbitkan dari Maluku Tengah. Diketahui kapal kargo Velocity berlayar dari Pelabuhan Masohi, Maluku Tengah pada Sabtu 28 Juni lalu dengan tujuan Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Kapal tersebut mengangkut muatan 900 ton semen yang rencananya untuk dibawa ke daerah Bula, Kabupaten Seram Timur. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.